Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Devandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hari ini kita pertemuan ke-11 Hukum Penitensier membahas terkait pidana bersyarat. Apa sih itu pidana bersyarat? Nah, ini ya pidana bersyarat ya. Pidana bersyarat itu dikatakan juga sebenarnya pidana percobaan. Nah, di dalam bahasa Belandanya itu ada voorwaardelijk veroordeling. Veroordeling. Nah, di dalam pasal 14 KUHP pidana bersyarat itu suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh putusan hakim. Nah, ada ketentuannya dalam pasal 14A sampai 14F KUHP. Tapi perkembangan zaman telah terdapat perbedaan sebenarnya. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pasal 10 KUHP. Hanya batas pidana itu tidak akan lebih 1 tahun penjara atau kurungan. Jadi pidana bersyarat itu dikatakan dia tidak akan lebih dari 1 tahun penjara atau dia hanya kurungan. Maka bisa diberikan pidana bersyarat. Nah, pidana bersyarat ini di mana terpidana tidak usah menjalani pidana. Nah ya, luar biasa ya. Jadi kalau hukuman cuma 1 tahun dengan syarat tertentu, hakim bisa mengira dia tidak perlu menjalankan pidananya, melainkan tetap berada di tengah-tengah masyarakat, kecuali terpidana dalam waktu percobaan tersebut melakukan pelanggaran, ya, tidak mengikuti syarat yang ditentukan, maka hukuman penjara kembali harus dilaksanakan. Contohnya terpidana dijatuhi hukuman pidana bersyarat 1 tahun. Artinya terpidana tersebut tidak perlu jalani pidananya di lapas, melainkan tetap berada dalam masyarakat. Tapi dalam 1 tahun itu si terpidana tidak boleh melakukan pelanggaran apapun, apalagi pidana sebelum masa 1 tahun itu habis. Terpidana melakukan pelanggaran tindak pidana lagi, maka putusan hukuman 1 tahun harus dilaksanakan ya bila dia tidak mengikuti syarat yang ditentukan. Kemudian 14C KUHP mengatakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama kurungan, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan tidak usah dijalani. Paling lama 1 tahun ya kalau diputus 1 tahun. Kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu. Jadi menentukan bukanlah pidana penjara yang diancam, melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Jadi bukanlah pidana penjara ya yang diancam. Jadi yang pidana yang dijatuhkan hakim ya, dilihat dari penjatuhan hakimnya 1 tahun, maka dia bisa diberikan bersyarat. Ancaman mungkin bisa 5 tahun, tapi diputus hakim 1 tahun, maka dia bisa dilakukan bersyarat. Nah, jadi memang ada syarat-syarat umum. Ya, terpidana yang diberikan syarat harus memenuhi syarat tersebut. Karena dalam syarat tersebut dia tidak akan melakukan delik apapun dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian itu syarat umum ya. Syarat khususnya di samping itu ditentukan tingkah laku terpidana harus dipenuhi di masa-masa percobaan. Bila mana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi, maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh kembali menjalankan putusan dapat dijalankan supaya diberikan juga peringatan kepada terpidana. Nah ini ya prosesnya ya. Usul pejabat berwenang dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan, atau memerintahkan supaya atas nama yang dikatakan bersalah tersebut diberikan peringatan pada terpidana.
Nah, masa bersyarat atau masa percobaan dimulai sejak putusan ditetapkan dan telah diberitahukan pada terpidana menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. 14B ayat 3-nya, masa percobaan tidak dihitung selama terpidana berada pada tahanan. Jadi tahanan itu tidak dihitung ya. Jadi muatnya 1 tahun itu dia jalanin dalam percobaan, dia tidak mengulangi atau dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana apapun. Nah, ini bisa dilihat faktor-faktor dalam memberikan pidana bersyarat. Nah, ini yang ini sebelum melakukan tindak pidana. Faktornya itu yang pertama, belum pernah dia itu melakukan pidana itu. Terus terdakwa masih sangat muda. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian besar. Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain. Ya. Terdakwa dengan alasan cukup kuat cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya. Sebenarnya bisa dimaafin ya perbuatannya itu. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Jadi mungkin saja dia itu korban sebenarnya. Akhirnya dia membalas atau dia melindungi diri. Terdakwa telah membayar ganti rugi. Nah, kemudian tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Kepribadian perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan lagi. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang lebih berat ya, dirasa kalau dia dihukum malah lebih berat nih orang ini kan gitu. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang non konstitusional ya. Jadi bisa dianggap dia ini bisa dibina lah. Terus tindak pidana terjadi pada pihak keluarga. Nah, kalau ini terhadap pihak keluarga bisa ya. Tindak pidana terjadi karena kealfaan. Terus terdakwa sudah sangat tua. Terdakwa juga adalah pelajar atau mahasiswa. Khusus terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin juga kemampuan orang tua untuk membidik. Nah ini ya. Jadi memang bisa diberikan syarat bila dia memenuhi unsur-unsur tersebut. Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim yakin pembayaran denda betul-betul berat terhadap pidana. Kalau dia tunggal denda bisa juga diberikan syarat ya, percobaan. Terus pidana bersyarat dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun tidak ada lagi bersyarat. Dalam praktik, pengawasan jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formal. Dalam organisasi kejaksaan, tidak ada bagian khusus menangani pidana bersyarat. Nah, setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa, seakan-akan masalah selesai. Akan tetapi, jaksa dapat memperhatikan lembaga yang berbentuk badan hukum, kepada pimpinan suatu rumah penampungan, atau kepada pejabat tertentu supaya memberi bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat khusus. 14 KUHP, pidana bersyarat itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 251 Junto 486 ya. Undang-Undang 19 tahun 1926 berlaku mulai Januari 1927 diubah 1934. Nah ini ya. Dan bersyarat itu ada di dalam sini nih, peraturan ini. Nah itu sedikit terkait dengan pidana bersyarat. Artinya memang pidana bersyarat ini adalah pidana yang dipandang bukan merupakan kejahatan yang berat. Biasanya pidana ringan. Dan dilihat dari faktor-faktornya dia sebenarnya bisa dipulihkan. Bahkan kalau dihukum dia akan memberikan dampak yang negatif. Oleh karenanya, karena dia diputus 1 tahun, dia bisa melakukan menjalankan pidananya di luar dari penjara ya, di luar dari penjara. Namun dia harus tidak melakukan pelanggaran selama 1 tahun tersebut. Itu sedikit terkait dengan pidana bersyarat. Terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.